Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ahlan wa marhaban teman-teman peserta mahasantri Akademi Bahasa Arab Bidayatul Mutafaqih yang semoga Allah muliakan dan semoga Allah berikan kemudahan dalam mempelajari bahasa Arab ini. Allahumma amin. Pertemuan yang ketiga dan ini adalah pelajaran yang kedua, gitu ya. Pelajaran kedua gitu teman-teman. Pelajaran yang kedua, sebelumnya kita mempelajari ini ya, al-kalam terdiri dari harfun, fi'lun, ismun, apa itu harfun, apa itu fi'lun, apa itu ismun. Ini sudah kita pelajari. Maka pelajaran yang kedua di pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang dhamir gitu ya. Dhamir jamaknya adalah domairu gitu. Dhamir kata ganti nama gitu. Dhamirun kata ganti nama. Maka lihat teman-teman di sini. Yang pertama ada huwa, huma, hum kan gitu ya. Kemudian berikutnya ada hiya, huma, hunna. Nah, ini harus kita golongkan terlebih dahulu begini. Itu yang harus teman-teman tahu, bahwa huwa huma hum hiya huma hunna ini disebut dengan dhamir ghaib. Dhamir ghaib. Ghaibun artinya apa? Ghaib itu orang yang tidak ada kan gitu. Orang yang tidak ada, dhamir ghaib itu. Maka maksudnya apa? Dia adalah orang ketiga. Orang ketiga. Saat saya sedang bicara dengan Anda teman-teman, kemudian kita bilang, itu tadi si Muhammad begini, tadi si Abdullah melakukan ini, tadi dia begini. Nah, orang yang kita bicarakan itu, dia adalah orang ketiga, gitu teman. Disebutnya dhamir ghaib, dhamir ghaib. Orang yang ketiga, siapa saja orang ketiga? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Tolong dihafal. Dhamir ghaib, siapa saja? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Gitu teman-teman, paham ya? Jadi ini adalah orang yang ketiga, orang yang kita sedang bicarakan gitu. Kita lihat huwa. Apa itu huwa? Huwa adalah dia seorang laki-laki, artinya huwa, dia satu orang laki-laki. Maksudnya dianya itu, huwa itu artinya dia. Dianya ini siapa? Seorang laki-laki. Satu, misalnya saya bicara dengan Anda. Anda namanya Hamzah. Hamzah. Tuh lihat dia. Kalau yang sedang saya tunjuk adalah laki-laki satu orang, maka disebutnya huwa. Dia gitu. Misalnya huwa Muhammadun gitu. Karena Muhammad laki-laki, maka pakainya huwa. Dan dia satu orang, Muhammad satu orang, laki-laki, makanya huwa. Dia dalam kurung seorang laki-laki. Yang sedang saya tunjuk, yang sedang saya bicarakan adalah satu orang laki-laki. Maka artinya dia huwa. Huwa itu adalah dia dalam kurung satu orang laki-laki. Huma. Nah, huma ini dua orang. Dia dua orang. Dia artinya dia juga. Huma itu artinya dia juga, tapi dalam kurung dua orang laki-laki. Huma. Misalnya huma itu Muhammad wa Abdullah. Muhammad wa Abdullah huma gitu. Muhammad dan Abdullah, mereka berdua gitu. Misalnya saya bilang saya bertanya kepada Anda, di mana Muhammad dan Abdullah gitu. Saya kan bertanya kepada Anda, Muhammad dan Abdullah, jadi artinya dia orang ketiga kan, ghaib, dia tidak ada di hadapan kita. Makanya saya bertanya, di mana Muhammad dan Abdullah? Kemudian Anda menjawab, huma fil masjid. Artinya huma apa? Dia berdua. Makanya huma karena laki-laki gitu. Huma fil masjid misalnya. Huma fil masjid. Fil masjid. Mereka berdua huma. Mereka berdua, siapa tadi? Muhammad wa Abdullah dan Abdullah. Muhammad dan Abdullah huma fil masjid. Anda bilang huma
Mereka berdua fil masjid. Fi apa kemarin? Harfu jar, di dalam. Fil masjid, di dalam masjid. Gitu kan? Saya bilang misalnya yang pertama huwa. Aina Muhammad misalnya. Aina Muhammad. Saya tanya kepada Anda. Aina itu apa? Di mana? Aina Muhammad? Di mana Muhammad? Saya bertanya kepada Anda nih teman-teman. Kemudian Anda bilang Muhammad. Muhammad ini kan satu orang laki-laki. Maka apa? Huwa, kan gitu. Huwa fi al-bait. Fil bait. Fil baiti. Baiti artinya apa? Rumah. Jadi artinya apa tuh? Aina Muhammad? Di mana Muhammad? Huwa fil baiti. Dia di rumah. Kenapa pakai huwa? Karena satu orang dan Muhammad adalah laki-laki gitu. Aina Abdullah wa Muhammad? Jawabannya adalah huma fil masjidi. Mereka berdua di masjid. Ngerti ya teman-teman ya? Kemudian yang ketiga, apa arti hum? Apa arti hum? Hum artinya adalah mereka. Dalam kurung lebih dari dua laki-laki. Lebih dari dua gitu ya. Kedua atau tiga atau empat. Tiga, empat, lima, dan seterusnya. Makanya hum, mereka. Lebih dari dua laki-laki gitu. Misalnya contoh, saya bertanya, Aina Muhammad wa Ali wa Hamzah? Aina Muhammad wa Ali wa Hamzah? Kemudian teman-teman bilang, ini kan ada bertiga, 1, 2, 3. Oh, lebih dari dua nih. Dan mereka juga laki-laki semuanya. Maka jawabannya adalah hum. Nah, hum fi di dalam al-madrasah. Fil madrasati. Hum mereka. Gitu kan? Fi di dalam al-madrasah, sekolah. Gitu. Sekolah. Nah itu huwa huma hum gitu ya. Dihafal ya teman-teman. Huwa huma hum. Huwa dia dalam kurung seorang laki-laki. Huma dia dalam kurung dua orang laki-laki. Hum artinya mereka dalam kurung lebih dari dua laki-laki. Huwa huma hum. Hafal coba. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Oke. Lanjut berikutnya hiya. Ini tadi laki-laki. Huwa huma hum itu untuk laki-laki. Nah ini untuk yang perempuan. Ini untuk yang perempuan gitu. Yang pertama adalah hiya. Hiya artinya apa? Hiya artinya dia. Dalam kurung seorang perempuan. Hiya. Kalau huwa dia seorang laki-laki. Kalau hiya dia seorang perempuan. Misalnya contohnya adalah Aina Fatimah. Itu Aina Fatimah. Maka jawabannya apa? Hiya, kan gitu ya. Hiya fi, itu fi apa? Di dalam al-matbakh. Fil matbakh. Fil matbakhi. Ini kha. Fil matbakh. Fil matbakh. Matbakh itu artinya apa? Dapur. Saya tanya di sini, Aina Fatimah? Jawabannya adalah hiya fil matbakh. Kenapa hiya? Karena kan yang dimaksud adalah Fatimah, orang ketiga gitu ya, Fatimah, dan dia adalah perempuan dan dia jumlahnya satu orang gitu. Aina Fatimah? Hiya fil matbakh gitu teman-teman. Kemudian yang huma artinya dia juga, tapi dua orang perempuan. Sama misalnya kita Aina Zainab wa Aisyah? Jawabannya adalah huma fil masjid. Mereka berdua di masjid. Ngerti teman-teman? Baik. Kemudian yang hunna artinya mereka perempuan, tapi lebih dari dua perempuan. Hunna, mereka. Hunna. Misalnya contoh,
Saya sebut misalnya di sini Aina Fatimah wa Zainab wa Aisyah. Aina Fatimah, Zainab wa Aisyah? Jawabannya adalah hunna. Saya bertanya nih kepada Anda, Aina Fatimah wa Zainab wa Aisyah? Kemudian Anda bilang hunna fi al-madrasah. Madrasah gitu. Hunna fil madrasah. Artinya mereka perempuan itu Fatimah, Zainab, wa Aisyah fil madrasah di sekolah gitu teman-teman. Oke, ngerti ya? Maka ini disebutnya huwa huma hum, hiya huma hunna. Disebutnya dhamir ghaib. Orang yang tidak ada, orang yang tidak hadir, atau orang yang ketiga. Bisa dipahami teman-teman? Tolong dihafal. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Nah, itu dihafal. Huwa, dia seorang laki-laki. Huma, dia dua orang laki-laki. Hum, mereka dalam kurung lebih dari dua laki-laki. Dengan contohnya tadi sudah. Kemudian hiya, dia satu orang perempuan. Huma, dia dua orang perempuan. Sama huwa, laki-laki sama perempuan sama huma. Kemudian hunna, mereka perempuan. Oke, mereka hunna gitu. Taib. Nah, berikutnya atau sampai di sini dulu saja kita cukupkan. Jelas, tolong dihafal. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Tolong dihafal di rumah, terus diulang. Bikin contohnya tadi. Aina Muhammad, huwa fil masjid. Aina Ali wa Abdullah, huma fil baiti. Aina Hamzah, Abdullah wa Muhammad, hum fil mal'abi. Mal'ab artinya al-mal'ab. Mal'abu artinya lapangan. Hum fil mal'abi, mereka di lapangan gitu. Kemudian hiya huma hunna. Contohnya Aina Fatimah? Jawabannya adalah hiya fil matbakhi, dia di dapur. Aina Fatimah wa Zainab? Huma fi al-ghurfati. Fil ghurfah. Ghurfah, di kamar. Fil ghurfati, misalnya di kamar gitu. Aina Zainab, Aisyah wa Hafsah? Jawabannya adalah hunna. Kenapa pakai hunna? Karena tiga orang, dua orang lebih, perempuan juga. Hunna misalnya di mana? Fil fasli. Faslun artinya kelas gitu. Fil fasli, mereka di kelas. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan maka bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum